Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Kita ketemu lagi di pembahasan yang ketiga dari bab magnet ini. Nanti kita akan ngebahas tentang contoh soal dulu dari gaya Lorentz yang kemarin. Dan nanti kita lanjut dengan induksi elektromagnetik ya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari bernilai manfaat dan membawa keberkahan ilmu bagi kita. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, sekarang kita cek ke contoh soal dari gaya Lorentz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke contoh soal dulu tentang gaya Lorentz di pertemuan part kedua kemarin. Ingat ya, gaya Lorentz itu dia memiliki rumus adalah F sama dengan B kali I kali L ya. Gaya sama dengan medan magnet dikali kuat arus listrik dikali panjang kawat. Nah, di sini ada soal. Sebuah penghantar berarus listrik 0,5 ampere, berarti ini adalah kuat arus listrik I ya, berada dalam medan magnetik sebesar 80 Tesla. Medan magnet berarti B ya. Jika gaya Lorentz yang terjadi sebesar 260 Newton, berarti F. Berapakah panjang penghantar yang digunakan? Berarti yang ditanya adalah L. Oke, baik, sekarang kita hitung dulu. Maaf, kita cari dulu apa yang diketahui. Untuk yang diketahui pertama, itu adalah ada kuat arus listrik, ya. Dia sebesar 0,5 ampere. Kemudian ada medan magnetik, B, sebesar 80 Tesla. Dan ada gaya Lorentz-nya sebesar 260 Newton. Nah, karena ini BF ya kan, tetap dia menggunakan gaya Lorentz, cuma yang ditanya berbeda, yang ditanya adalah panjang kawat. Nah, di sini kalian tetap menggunakan rumus gaya Lorentz, cuman tinggal dibalik-balik aja ya, kayak waktu kemarin. Nah, yang ditanya adalah L, ya kan? Kalau yang ditanya L, ini kan yang sekamar, lihat dari dasar rumus ini, pembatas tembok itu adalah sama dengan F tadi ya satu kamar sendiri. B, I sama L dia bareng-bareng. Kenapa F sendiri? Karena F yang ditanya. Nah, sekarang sebaliknya L yang ditanya, berarti L harus sendiri. Berarti I sama B-nya pindah. Ya, pindah kamar ke F. Tadinya dikali, pindah jadinya dibagi. Berarti jadinya rumusnya adalah L sama dengan F dibagi B dikali I. Nah, di sini ini semuanya udah satuannya udah satu internasional semua, jadi nggak perlu kalian ubah lagi. Yang mana F adalah 260 Newton. Dibagi B-nya 80 dikali 0,5. Ini di belakang, kita ngitungnya bawah dulu ya. Di belakang ada 01, di depan ada ini belakang koma 01 ya, berarti kita coret. Berarti tinggal 8 kali 5 yaitu adalah 40. Berarti 260 Newton dibagi 8 kali 5 40. B itu Tesla, itu ampere. Ya, coret tinggal 26 bagi 4. Hasilnya oke, sudah. Hasilnya adalah 6,5 meter. Oke, baik, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi inti dari part ketiga ini, dari kemagnetan, yaitu adalah induksi elektromagnetik.
Dimana kemarin kita sudah belajar ya bahwa kalau induksi itu dengan kata lain adalah didekatkan. Kalau elektromagnetik adalah suatu proses di mana antara arus listrik digabungkan dengan energi magnet ya, atau peralihan energi dari energi listrik menjadi energi magnet, begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, di sini induksi elektromagnetik ini adalah suatu perubahan di mana medan magnetik itu dapat menghasilkan arus listrik dengan cara didekatkan. Jadi bukan ditempelkan ya, tapi didekatkan. Hal ini diselidiki oleh seorang ilmuwan namanya Hans Christian Ørsted yang kemarin kita sudah pelajari tentang kedatangan kanannya. Nah, ini berdasarkan penemuan dari tersebut ya, dari Hans Christian Ørsted tentang kedatangan kanan yang bisa menghasilkan medan magnetik dan listrik ya. Kemudian dikembangkan oleh Michael Faraday ya, dia melakukan penyelidikan tentang hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan gitu. Jadi antara Hans Christian Ørsted sama Michael Faraday dia menemukan suatu pernyataan bahwa energi dari magnet bisa menghasilkan energi listrik seperti itu. Baiklah, selanjutnya di sini dari penemuan tersebut akhirnya ditemukanlah dengan namanya adalah gaya gerak listrik induksi. Gaya listrik induksi ini adalah jadi akibat dari gaya gerak ya. Jadi perubahan energi. Pokoknya intinya mah dari bab ini adalah hukum asas Black. Ya, pokoknya perubahan energi terus-menerus. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang bertambah atau energi baru, tapi peralihan energi ya. Jadi nanti ada energi gerak atau energi kinetik, dia bisa berubah menjadi energi listrik ya dengan perubahan medan magnetik. Baik, di sini untuk gaya gerak listrik induksi itu sendiri, jadi caranya adalah tadi dari energi magnet berubah menjadi energi listrik. Jadi jika ada magnet batang dimasukkan ke dalam kumparan itu lilitan ya kemarin. Nah, kemudian dihubungkan ke suatu alat ukur dari pengukuran listrik, yaitu disebut dengan galvanometer. Kalau misalnya dia berubah ya arah jarumnya, nah berarti ada perubahan energi listrik di situ. Nih contohnya gini. Ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Oke. Kita langsung ke gambarnya aja biar lebih jelas. Nah, jadi di sini gaya gerak listrik induksi. Jadi awalnya yang ini. Oke, Ibu pakai cocoretan biar kelihatan. Jadi awalnya kan yang ini ya. Jadi ini ada galvanometernya. Kemudian ini ada kumparannya. Ya kan? Nah, kemudian ada magnetnya. Nah, kemudian di sini di galvanometernya ini kan masih ke sebelah kiri. Nah, berarti dia masih menunjukkan angka 0 kan kalau misalnya dia pakai skala. Artinya, pada saat magnet masih di luar, ya, berarti tidak ada listrik. Tidak ada listrik yang dihasilkan dari energi atau perubahan medan magnetik. Paham? Nah, tapi setelah magnet ini ya dimasukkan ke dalam kumparan, tapi ingat ini induksi. Kalau induksi itu dia hanya didekatkan, jadi dia nggak nempel antara kumparan sama magnet itu dia nggak nempel ya, nggak nempel begini. Jadi dia masih agak renggang gitu ya, masih agak renggang. Nah, di sini berarti medan magnetiknya, nanti magnetnya ini dia bakalan berputar di dalam kumparan. Nah, maka jarum galvanonya ya, jika dia mengalami perubahan, misalnya dia mendekati angka
100 atau berubah aja deh, berubah misalnya menjadi skalanya dari 0 menjadi 1 atau 2 atau 3, berarti kan ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti bisa berhasil menghasilkan energi gaya gerak listrik induksi. Seperti itu. Ya. Jadi nanti magnet itu dia berputar di dalam kumparan. Kalau dia berputar, jadi magnetnya berputar di dalam kumparan, dia berputar. Nah, nanti di sini jarum galvanonya akan bergerak. Tuh. Jadi nggak perlu pakai apa-apa, cuma kumparan sama magnet. Udah bisa menghasilkan energi listrik. Ya kan sebenarnya gampang banget ya. Nah, di sini biar dia semakin ke kanan ya atau mendekati 100 gimana sih caranya? Nah, di sini pertama kayak kemarin ya, kayak elektromagnetik. Jadi semakin banyak kumparannya ya, itu akan semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Semakin cepat dimasukkannya magnet ke dalam kumparan, itu juga akan semakin besar perubahan medan magnetiknya. Berarti energi listrik yang akan dihasilkan juga semakin besar. Selanjutnya yang ketiga, pada saat bukan hanya dimasukkan semakin cepat, tapi magnetnya juga berputar di dalam kumparan, ya semakin cepat. Nah, itu juga akan mempengaruhi energi listrik yang akan dihasilkan. Seperti itu. Oke. Di sini ada ya penjelasannya. Bagaimana memperbesar gaya gerak listrik induksi. Yang tadi Ibu sudah jelaskan. Dari gaya gerak listrik induksi ini, maka diterapkanlah ke beberapa sebuah teknologi ya yang bisa mengubah medan magnetik menjadi energi listrik. Di antaranya adalah dinamo dan generator. Dinamo dan generator ini adalah dua alat yang dapat mengubah dari energi gerak ya. Jadi tadi energi magnetiknya ini ya. Jadi dia dipengaruhi oleh energi gerak atau energi kinetik sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Kalau misalnya dia diam aja, maka kemungkinan besar hanya kecil energi listrik yang dihasilkan bahkan tidak sama sekali. Jadi harus ada energi kinetiknya atau ada yang energi geraknya. Jadi magnetnya ini dia harus bergerak ya. Nah, penerapannya ini ada pada dua alat teknologi yaitu adalah dinamo dan generator. Di sini sengaja Ibu tulis berdampingan ya untuk sebagai perbedaan antara dinamo dan generator. Tadi kalau persamaannya itu, dinamo dan generator sama-sama dia mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Oke. Sambil dibaca ya. Nah, kalau misalnya dinamo, dia itu ukuran kamu tahu dinamo kan yang biasanya ada di mobil-mobilan gitu ya, di main-mainan gitu. Nah, itu kan berarti gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan itu sangat kecil. Tapi generator itu jauh lebih besar energi listrik yang dihasilkan karena memang ukurannya juga lebih besar. Kemudian kalau dinamo, dia itu magnet yang berputar di dalam kumparan. Sedangkan pada generator, kumparan yang bergerak di dalam medan magnetik. Makanya di sini ada dua bagian pada dinamo dan generator. Ada yang namanya rotor dan ada yang namanya stator. Rotor itu adalah bagian yang bergerak. Tadi kan dinamo dibilang ya, magnet berputar di dalam kumparan. Magnet berputar di dalam kumparan, berarti magnetnya yang berputar, yang sebagai rotor, nah kemudian kumparannya diam. Nah, tadi bagian yang kedua selain rotor, bagian yang bergerak, itu adalah stator. Stator statis, diam. Ya, artinya pada dinamo, rotornya adalah magnet, statornya adalah kumparan. Sebaliknya pada generator, generator itu adalah kumparan yang bergerak di dalam medan magnetik. Berarti kumparan yang bergerak dia sebagai rotor. Medan magnetiknya atau magnetnya dia adalah sebagai stator. Nah, kemudian tentunya pasti ada magnetnya dong, ya kan? Nah, pada dinamo umumnya dia menggunakan magnet berbentuk silinder. Sedangkan kalau generator dia menggunakan magnet berbentuk U atau ladam. Oke. Paham ya?
Ya, bisa sambil dicatat. Inilah perbedaan dan persamaan dari dinamo dan generator. Selanjutnya kita ke dinamo. Baik, untuk dinamo tidak hanya digunakan pada mainan saja kalau untuk saat ini ya. Dulu digunakan pada sepeda ontel ya. Cara kerjanya kita perhatikan saja di bawah di gambar. Nah, kau bisa lihat di sini. Jadi dinamonya itu dia ditempelkan pada pelek sepeda ya. Jadi intinya sih kalau misalnya cara kerjanya, kalau misalnya sepeda ontelnya digenjot, digerakkan, otomatis kan bannya bakalan bergerak kan, bannya bakal muter. Nah, dinamonya juga bakalan bergerak gitu. Di sini kau bisa lihat nih. Ini ada pelek sepedanya. Tapi walaupun dia berputar pada saat digenjot, nah dinamonya mah bakalan tetap pada tempatnya, dia nggak bakal kemana-mana. Yang berputar itu nanti di bagian kepalanya gitu. Jadi kayak semacam ada gear gitu di kepalanya. Kemudian ini ada tabung dinamo. Kemudian ini ada leher dinamonya yang terhubung kepada magnet. Kau bisa lihat di situ magnetnya tidak menempel pada kumparan, ya. Tapi kumparannya itu dia hanya menempel pada inti besi yang lunak, ya. Kamu bisa lihat di sini, tuh. Jadi kumparannya itu atau lilitannya dia terlilit pada inti besi yang lunak. Nah, nanti di ujung sini itu nanti akan dipasang kabel, ya. Dipasang kabel sampai ke lampu sepeda ontel. Gitu. Jadi ini sepeda ontelnya dia menggunakan lampu dengan cara kerja dinamo. Jadi nggak pakai baterai. Kalau sepeda ontelnya digenjot, ya, nah maka otomatis pelek sepedanya ini dia bakalan berputar kan. Nah kemudian kepala dari dinamonya bakalan berputar juga. Kalau kepala dinamonya berputar, maka dinamonya yang ada di dalam kumparan dia ikut berputar. Maka terjadi perubahan energi medan magnetik. Berarti dari energi gerak menjadi energi listrik, menjadi energi magnet. Nah, dari energi magnet akan menghasilkan energi listrik yang nanti akan dialirkan melalui kabel yang terhubung pada dinamo ke lampu sepeda. Maka lampu sepeda itu akan nyala. Semakin cepat digenjot, berarti lampu sepedanya akan semakin terang. Tapi semakin lambat digenjotnya, ya lampu sepedanya akan semakin lambat juga. Akan semakin redup maksudnya, ya nyalanya. Kalau lampu sepeda digenjotnya berhenti, sepedanya berhenti, maka ya lampunya nggak akan nyala gitu. Kelebihannya nggak menggunakan biaya yang mahal ya, cuman ya harus digerakin terus genjotan sepedanya biar ya lampunya bisa tetap nyala seperti itu. Selanjutnya adalah generator. Di sini generator ada dua macam ya. Ada generator arus bolak-balik dan generator arus searah. Walaupun dia ada dua macam, dia tetap sama-sama menggunakan magnet ya yang sebagai stator dan kumparannya atau lilitannya sebagai rotor. Jadi kumparan yang bergerak di dalam medan magnetik. Kemudian dia menggunakan cincin logam. Cuma bedanya kalau arus bolak-balik dia menggunakan cincin logam yang utuh ya. Kalau misalnya yang arus searah dia menggunakan cincin logam yang setengah. Kemudian sama-sama menggunakan sikat karbon dan ada galvanometernya untuk mengukur berapa besar energi listrik yang dihasilkan dari gaya gerak atau gaya listrik menjadi energi magnet menjadi energi listrik.
Karena kan tadi generator itu dia GGL yang dihasilkan lebih besar. Jadi untuk mengukurnya harus ada galvanometernya. Biar nanti nggak berlebih bobotnya tidak terjadi ledakan ya. Jadi bisa dikontrol gitu. Jadi intinya sih kalau misalnya generator harus bolak-balik sama searah pada equipmentnya atau alat-alatnya, perbedaannya hanya di cincin logamnya sama bentuk magnet. Selebihnya semuanya sama. Nah, ini adalah generator harus bolak-balik. Jadi kalau harus bolak-balik, nah dia itu bisa dikecilkan, bisa diturunkan energi listriknya, bisa dinaikkan besar energi listriknya. Jadi tergantung ya. Di sini kamu bisa lihat. Jadi ini ada magnetnya. Kemudian ini kumparannya, lilitannya. Kemudian ini adalah cincin utuhnya. Atau cincin logamnya yang dia bentuk utuh karena dia harus bolak-balik. Kalau dia harus yang searah ya cuma setengah doang cincinnya. Gitu. Nah, nanti kumparan ini atau lilitan ini dia yang berputar di dalam medan magnetik. Oke. Baik, selanjutnya kita ke arus searah. Mohon maaf ini salah nih. Salah penulisan ya. Ini seharusnya arus searah ya. Ini seharusnya arus searah. Karena dia pakai cincin belah atau cincin setengah atau disebut dengan komutator. Kemudian next kita ke transformator. Transformator ini dia adalah sebuah alat atau sebuah teknologi yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan dari tegangan listrik arus bolak-balik. Ada dua macam trafo, yaitu trafo step up dia untuk menaikkan tegangan listrik dan trafo step down untuk menurunkan tegangan listrik. Nah, jadi di sini bagian-bagian dari trafo itu ada kumparan primer ya yang dihubungkan ke tegangan sumber. Kemudian ada kumparan sekunder yang menghasilkan tegangan keluaran atau inti besi. Jadi intinya tadi kan trafo ada dua macam, ada trafo step up sama step down. Mau di step up atau di step down dia sama-sama ada dua bagian. Ada bagian yang primer, ada bagian yang sekunder gitu. Di setiap bagian itu ada kumparannya, ada lilitannya, kemudian ada sumber energi listrik atau tegangan listriknya, kemudian ada arus listriknya, ada kabelnya ya. Tuh. Makanya karena ada dua bagian dan setiap bagian tadi ada primer ada sekunder dan setiap di primer dan sekunder ada 3 komponen, maka pada trafo itu dapat dihitung ya dengan menggunakan rumus NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Yang lain primernya di atas kecuali kuat arus listrik ya, dia sekunder dulu baru primer. N adalah jumlah lilitan ya, berapa jumlah lilitannya. Kemudian V tegangan listriknya, satuannya adalah volt. Kemudian I adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Nah, nanti dari sini bisa diketahui ini trafonya jenis apa, step up atau step down gitu. Jadi dihitung dulu ya. Dilihat angkanya. Kalau misalnya dia yang sekundernya, lilitan sekundernya lebih besar dibandingkan lilitan primernya, berarti dia adalah step up. Jadi ciri-ciri dari step up ya, trafo step up itu pertama NS lebih besar daripada NP. Lilitan N sekunder berarti NS ya lebih besar daripada NP. Tegangan V berarti VS lebih besar daripada VP. Yang ketiga adalah kuat arus listrik kan, IS lebih kecil daripada IP. Tadi kan kebalikannya karena emang kuat arus itu kebalikannya.
Nah, sebaliknya di step down. Kalau tadi di step up NS lebih besar daripada NP, berarti sebaliknya. Di step down, NP itulah yang lebih besar dibandingkan NS. Gitu. Kemudian juga sama, VP lebih besar daripada VS. Tapi sebaliknya pada kuat arus, IS lah yang lebih besar daripada IP. Tuh. Nah, ini contoh dari trafonya. Ya. Ini ada inti besinya. Ada besinya, kemudian ada lilitannya N. Kemudian di sini ada sumber listriknya. Ya. Nah, ini dibagi dua bagian. Ada yang primer sebelah sini, ada yang sekunder. Gitu. Oke. Yuk, kita belajar ngitung tentang trafo. Sekarang kita masuk ke contoh dari trafo ya, ke soal nomor 1. Di situ ada sebuah trafo penurun tegangan. Penurun tegangan, berarti dengan kata lain ya udah ketahuan jenisnya adalah trafo jenis step down. Dihubungkan dengan sumber arus listrik dengan tegangan 5000 volt dan menghasilkan tegangan sebesar 400 volt. Jika arus listrik yang mengalir pada kumparan sekunder 3 ampere, hitunglah arus listrik yang mengalir pada kumparan primernya. Nah, ini menggunakan trafo step down. Ya. Baik, diperhatikan. Jadi tadi udah dikatakan kalau dia trafo penurun tegangan. Ya, ini adalah trafo step down. Cuman ada dua tegangan tadi. Ya kan? Ada yang 5000 volt sama yang 400 volt. Nah, mana nih yang dia primer, mana yang sekunder? Ya kan? Karena nggak dikasih tahu. Nah, kamu harus ingat di step down ini salah satu cirinya adalah bahwa tegangan primer dia lebih besar daripada tegangan yang sekunder. Berarti yang besar ini angkanya lebih besar dia adalah tegangan primer. Nah, yang lebih kecil berarti dia adalah tegangan sekunder. Oke. Paham ya? Nah, kemudian diketahui lagi kuat arus sekundernya. Kuat arus sekundernya adalah 3 ampere. Berarti diketahui IS-nya adalah 3 ampere, kemudian kuat arus primer yang ditanya. Nah, pada trafo itu kan ada rumus NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, kan N-nya nggak ada, ya udah nggak usah dipakai. Jadi kalian hanya fokus pakai yang dua ini. Kalau yang diketahui N sama I aja, ya udah N sama I, V-nya nggak usah dipakai. Gitu, begitu seterusnya. I-nya nggak ada, ya udah nggak usah dipakai. Yang dipakai N sama V, kalau dia dua-duanya dia ada yang diketahui di antaranya. Gitu. Ya, ini kan hanya ada V sama I, berarti yang dipakai hanya V sama I aja. VP per VS sama dengan IS per IP. Gitu. Ya. VP per VS sama dengan IS per IP. VP-nya 5000 volt dibagi 400 volt sama dengan IS-nya 3 ampere dibagi IP. Nah, cara ngerjainnya adalah kali silang. Ya, berarti 5000 volt dikali IP sama dengan 3 ampere dikali 400 volt. Karena IP yang ditanya, berarti IP harus sendiri. 5000-nya harus pindah. Tadinya dikali, pindah jadi dibagi. Jadi IP sama dengan 3 ampere dikali 400 volt. Dibagi 5000 volt. Coret, coret. Ya. 3 kali 400 berarti 1200 ampere. Dibagi 5000. Hasilnya adalah
0,24 ampere. Baik, sudah selesai. Materi yang selanjutnya yang terakhir adalah efisiensi trafo, di mana efisiensi trafo ini dia bergantung pada daya listrik ya P yang dihasilkan dari kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, di mana trafo ini adalah perbandingan daya ya, daya sekunder dan daya primer pada sebuah trafo. Yang mana kalau misalnya hasilnya trafonya kurang dari 100% ketika digunakan, maka trafo terlalu menghasilkan panas gitu. Maka trafo ini untuk mengetahui apakah dia kurang dari 100% atau mencapai 100% itu menggunakan rumus N atau efisiensi trafo sama dengan PS dibagi PP. P ingat tadi daya, PS berarti daya sekunder dibagi PP daya primer dikali 100%. Nah, di sini diketahui kalau misalnya P itu adalah daya listrik, kita udah belajar, dia bisa menggunakan rumus tegangan listrik dikali kuat arus. P sama dengan V dikali I. Baik, kita cek contoh soalnya ya. Baik, bisa dilihat pada soal nomor 2. Di sini ada efisiensi sebuah trafo 75%. Jika daya pada kumparan sekunder 18.000 watt, maka tentukanlah A daya listrik pada kumparan primer dan B kuat arus primer jika tegangan primernya adalah 4.000 volt. Ya, tadi kita ketahui bahwa efisiensi trafo dia punya rumus N sama dengan PS dibagi PP dikali 100%. Nah, diketahui di sini, tapi adalah yang diketahui pertama trafonya adalah 75% ya. Kemudian ada daya kumparan sekunder, berarti PS yang diketahui ya. PS sama dengan 18.000 watt. Yang ditanya yang pertama adalah PP-nya, daya primernya. Nah, kemudian dan yang kedua yang ditanya adalah kuat arus primer. Ya, yang ditanya kuat arus primer jika yang diketahui adalah tegangan primernya sebesar 4.000 volt. Oke, baik, kita langsung ke rumus yang pertama dulu. Ini berarti pakai efisiensi trafo karena yang diketahui adalah efisiensi trafonya, ya. Nah, berarti di sini efisiensi trafonya adalah 75% sama dengan daya sekundernya adalah 18.000 dibagi PP dikali 100%. Nah, kita tukar aja di sini karena yang ditanya adalah PP. PP sama dengan berarti 18.000 dibagi 75% dikali 100%. Ini persennya bisa dicoret. Berarti 18.000 kali 100 itu adalah 1.800.000 dibagi 75. Hasilnya adalah 24.000 watt. Nah, kalau udah ketemukan nih PP-nya ya. Nah, di sini kan yang ditanya adalah arus primer ya dan tegangan primer. Berarti untuk nyari arus primer ya kita bisa pakai rumus si daya listrik tapi yang primernya. Ya, karena kan dasarnya rumusnya P sama dengan V kali I. Ya, jadi pakai rumus ini ada I, ada V, ada P. Nah, karena semuanya adalah primer, berarti sini pakainya primer juga. Daya primer, tegangan primer, kuat arus primer. PP-nya, tadi kita udah hitung hasilnya adalah 24.000. Ya, sama dengan VP-nya 4.000 volt dikali IP. Karena IP yang ditanya, berarti 4.000-nya pindah, tadinya dikali, pindah jadi dibagi. Berarti jadinya 24.000 dibagi 4.000. Coret 03, coret 03, 24 dibagi 4 hasilnya 6.
Jadi 6 ampere untuk arus primernya. Ya, selesai pembahasan kita untuk hari ini. Alhamdulillah sudah selesai semua. Dimulai dari magnet, sifat magnet, pemanfaatan magnetik dalam kehidupan sehari-hari, sampai induksi elektromagnetik. Baik, cukup sekian di pertemuan kita hari ini. Sudah selesai bab magnetnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa banyak-banyak latihan ya, biar lebih ingat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.